saya punya pena di mana gara-gara jejer sama jejer akhirnya pena ketinggalan. Ada. Gara-gara jejer sama jejer ini. Tuh, saya kan buat tentang ini toh, cooperative learning ini toh, belajar kelompok toh. Nah, di apa? Waktu Bu Penny ngajar sering pakai diskusi kelompok. Iya. Sering. Kenapa pakai diskusi kelompok? Untuk memancing anak-anak agar kreatif, bisa menentukan langkah-langkah yang terbaik di kelompok tersebut. Cara menentukan mungkin dalam mengerjakan tema, misalkan hari itu topiknya apa gitu ya. Jadi yang paling mudah di kelompok itu pakai cara belajar. Maksudnya apa sih untuk menentukan ini, kita itu enaknya di mana kayak gitu loh misalnya di antara anak-anak itu dalam kelompok tersebut. Kemudian juga mereka bisa saling, namanya diskusi pasti kan ada yang biasanya ada anak yang pinter, ada yang sedang, ada yang kurang. Nah, persis. Nah, Kalau sampai situ cara bagi kelompoknya gimana? ya, biasanya gini Romo, biasanya ya ada dua saya. Biasanya berhitung, ganjil itu akan ketemu pasti di situ ya, ketemu anak yang bisa. Kalau enggak ketemu anak yang dalam kelompok kok, maaf ya, kok enggak bisa. Nah, anak yang bisa tadi saya bagi kok, yang kelompok ini ada yang kebetulan pas bisa semua, itu saya bagi, kamu pindah ke kelompok ini. Jadi nanti kan bisa saling membantu gitu. Nah, itu yang proses yang saya cari. Ternyata ketemunya di sini. Karena kan di cooperative learning kan dia bilang apa namanya, di kelompok itu harus heterogen, nggak boleh homogen kayak semua pintar di situ, semua kurang di situ, harus dibagikan kayak Bu Penny bilang tadi. Wah, bagus sudah, mantap sudah. Nah itu kan di apa namanya, cooperative learning kan ada macam-macam tau, ada jigsaw, terus kalau kita belajar bahasa Inggris kan ada jigsaw, terus ada apa namanya itu, model-model pembelajaran, group investigation, terus TGT dan lain-lain toh. Nah, kalau yang Bu Penny biasa terapkan itu apa? Saya yang kelompoknya ya, itu yang bermain peran. Bermain peran. Apa itu? Bermain peran, aplikasinya Romo kalau ya. Sama yang musik itu kan, yang lagu itu? Iya, biasanya lagu. Terus ya tergantung Romo, kalau pas materinya misalkan naratif, kemudian ada dialog juga, itu anak-anak juga. Kan Tergantung. Yang kadang anak-anak kalau sudah berkelompok gitu ya, ada ya kalau lagu itu ya, praktek nyanyi cuma yang kemarin ini karena saya sangat sibuk, anak-anak sudah BPR tapi tidak terlaksana. Oh iya, mantap. Kalau karena ada tugas sebenarnya hari Kamis kapan itu. Kalau mereka ini belajar kelompok, mungkin dilihat ada ini enggak? Apakah belajar kelompok berpengaruh terhadap mereka punya skill kayak speaking atau di apa namanya, listeningnya atau pronunciation-nya? Pokoknya dia berpengaruh positif terhadap mereka enggak? Ya, kalau anak-anak yang betul-betul kompeten ya, maksudnya itu yang itu biasanya saya suruh baca dulu, kemudian kadang saya membaca, mereka mendengarkan, kemudian anak berlatih itu. Tapi ada pengaruh positif untuk mereka? Ya, harapannya begitu. Oh, berarti yang ini tadi itu. Nah, ya, dari anak-anak kan ada kemajuan berkosakata, kan bertambah. Biasanya kalau reading, misalkan dalam reading itu anak-anak diskusi yang pertama itu
membaca, kemudian anak-anak juga membaca, menentukan kalimat, kata-kata, mencari kata sulit, vocabnya itu, kemudian dihafalkan, gitu. Kata-kata sulit mereka dalam bacaan itu mereka akan menemukan masing-masing beda ya, menemukan berapa kata sulit yang mereka, maksudnya kata sulit itu yang belum diketahui artinya. Jadi dari anak-anak dalam kelompok itu masing-masing beda jumlahnya. Karena mungkin satu anak mungkin yang pintar hanya mendapatkan yang bagi mereka sulit itu berapa, mungkin 10. Anak yang kurang akan lebih dari 10. Oh gitu. Jadi beda-beda. Oh, menurut anak, oh ini saya bisa, tapi yang satunya kan belum tentu tahu itu artinya. Nah di dalam kelas itu kan kelasnya kan kecil tuh. Iya. Bagaimana ngatur apa? Kursi-kursi, bangku-bangku yang kelompok-kelompok itu? Iya kan, ya mereka langsung, misalkan ada kelompok besar, ada kelompok kecil. Kelompok besar itu biasanya kalau misalkan siswanya 20, ya itu menjadi 4 kelompok. 4 kelompok, ya. Ya, itu 5-5. Kemudian ada kelompok kecil, bisa 3. Jadi 3 anak itu bisa. Jadi kursi itu ya mereka langsung buat lingkaran sendiri-sendiri dari kursi-kursi mereka, meja dan kursi disatukan. Jadi jaraknya tuh jauh atau ya dilihat dekat? Kalau misalkan ruangan ini ya pasti cukup Romo. Makanya juga kan sudah disesuaikan dengan jumlah anak. Ketika dibuat diskusi kan justru mereka agak merapat. Oh. Bu P ini sudah berapa tahun mengajar? Saya Di sini berapa tahun? Kira-kira 2006. 2006, lama. Itu kalau di kelas itu siswanya dari mana saya? Papua, Ambon, Jawa, mana lagi? Iya, banyak dari luar Jawa ya, kadang Sumatera, pernah juga ya Kalimantan, Banyuwangi, terus area Malang sini, Blitar ada ya Blitar. Dulu pernah dari Blitar. Solo juga pernah ke Jogja, tapi enggak sampai selesai. Dulu yang keluar pernah ada sih yang daftar dari, tapi enggak sampai karena jarak yang jauh dan orang tua akhirnya pulang, enggak sampai selesai juga ada. Kalau kasih nilai itu gimana? Semua merata? Maksudnya? Kasih nilai, penilaian untuk kelompoknya tuh. Jadi misalnya setelah mereka presentasi, kalau Bu ini kasih nilai, misalnya satu kelompok itu harus semua dapat 7. Tidak. Tidak. Kalau secara misalkan tertulis, karena biasanya sama, kalau dalam kelompok berarti kan hasilnya 1 Romo. 1 ya. Itu nilainya sama. Oh ya itu yang Tapi kalau dalam apa ya istilahnya kemampuan itu tidak sama. Oh, tapi kalau Kan dari diskusi mereka tuh terlihat mana yang aktif, mana yang tidak, kan terlihat itu saya sebelum apa itu sudah saya sampaikan terlebih dahulu. Jadi Jadi nilai itu saya sudah sampaikan di depan. Meskipun kalian berkelompok, Bu Penny tidak akan memberikan nilai yang sama dalam hal-hal tertentu. Misalkan saya sebutkan apa. Itu kenapa? Karena ya keaktifan itu juga mungkin akan membuat beda saya begitu loh. Jadi kalau misalkan si A itu mendapatkan nilai 8, kamu 7 tidak boleh tes. Itu loh, saya begitu. Jadi anak-anak akhirnya tahu ya nggak bisa protes karena kenapa? Karena saya sudah dikasih tahu dulu. Iya, lebih dulu saya beritahu. Mereka biasa kalau itu anak-anak pas diskusi kelompok gitu, mereka ini nggak apa namanya minder nggak atau gugup nggak? Iya, pasti ada. Situasi kelas itu kalau pas diskusi itu gimana? Ribut atau? Ya namanya anak beda-beda ya. Ada yang kan bermacam-macam, tadi yang heterogen. Tapi ya ada anak yang ya aktif, ya rame, ya biasa. Ada yang apa ya, yang tenang, situasi rame dalam arti mereka kan dalam kelompok itu sedang diskusi, mungkin sambil bercanda. Ada yang tenang juga ada.
nggak selalu tegang begitu, enggak. Kadang namanya anak kan ada yang berani bertanya, ada yang takut. Saya kira kalau hal itu seperti itu wajar ya, tidak hanya di pelajaran ini tapi juga di semua mapel. Anak-anak itu kan punya karakter sendiri-sendiri. Anak-anak mereka puas dengan penilaian, misalnya publikasi gitu sudah protes tuh. Oh ya, karena kan tadi sudah bilang. Sudah, saya makanya di depan saya sampaikan terlebih dahulu. Jadi tidak ada komplain lah istilahnya. Kira-kira dalam satu bulan gitu berapa kali diskusi kelompok? Kalau saya tergantung pada materi. Oh, tergantung materi ya. Materi saja. Materinya yang Biasa materi apa yang buku ini pakai untuk diskusi? Kalau misalnya contoh aja. Materinya misalkan dalam apa ya? Seperti eksposisi. Oh, eksposisi. Misalkan memaparkan apa itu kan perlu mereka menggali lebih, misalkan tentang eksposisi di situ tentang bencana alam atau apa, mereka kan harus menggali lebih tentang apa sih bencana alam itu, bagaimana menerapkan dalam bahasa Inggrisnya, kemudian ya itu mereka kan terus menentukan temanya, topiknya atau ide pokoknya, itu kan mereka butuh diskusi. Oh, ini. Nah, Ya. Diskusi nih saya tanya. Yang kemarin tuh saya tanya, oh sebentar dulu. Kalau diskusi itu biasa mereka pakai bahasa apa? Waktu diskusi dalam kelompok? Masih banyak pakai bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia. Iya. Nah, kemarin saya tes wawancara mereka tahu Iya. kesulitan apa dalam belajar kelompok. Terus mereka jawab itu rata-rata semua jawab bahasa. Iya. Karena mereka bilang anak Papua dia ngomong pakai logat Papua, anak yang Jawa pakai dialek Jawa, yang dari Sumatera pakai dialek Sumatera, sehingga yang bukan satu pulau itu mereka bingung ini maksudnya apa gitu. Nah kalau gitu cara untuk ininya gimana, mengatasinya gimana? Kalau untuk menyamakan ya biasanya kalau saya berbicara saya selalu yang saya terjemahkan, tapi ya kalau logat mereka itu Nah itu. itu Romo yang sebelum. Kadang kalau pakai seperti bahasa. itu, kalau pakai bahasa itu ya itu artinya apa, maksudnya apa ya, pasti dikejar. Nah itu. Dikejar itu artinya apa? Tapi siswa mereka senang belajar kelompok. Antara belajar kelompok sama belajar mandiri, menurut Bu Penny mana yang paling efektif? Diskusi. Oh, diskusi. Diskusi itu mereka ya suka karena apa ya, ada kerjasama, terus mereka bisa apa ya, mengeksplorasi apa ya mereka ingin tahu. Mereka saling bantu toh. Saling bantu kalau dalam diskusi. Kalau oh ya mereka ada yang minder. Kira-kira kesulitan apa dalam diskusi kelompok? Kesulitannya kalau anak-anak mulai kelas 10 itu memang dasarnya dari basicnya itu mereka kurang, kosakata mereka kurang itu. Jadi di sini pun akhirnya di tingkat SMA pun ya apa ya, iya dari awal tuh memang apa ya, bekalnya itu kalau bahasa Inggris kurang, anak-anak itu dari SMP itu kurang. Entah karena apa ya, enggak sih alasannya kemarin itu karena COVID selama sekian itu enggak tahu ya, karena mereka belajar sendiri di rumah akhirnya kan Iya, tapi ya kosakata mereka itu akhirnya kurang gitu loh. kayaknya Di sini pun sama aja. dikejar pun ya gimana ya, anak-anak seperti itu. Saya sendiri sampai ini dihafalkan, dan seperti ngajar anak kecil itu dihafalkan ini PR-nya sampai menulis. Kalau 100% bahasa Inggris itu kira-kira perbandingannya berapa? Yang Bahasa Indonesia sama bahasa mungkin ini ngajar pakai bahasa Indonesia sama bahasa Inggris dalam kelas itu kira-kira berapa persen?
Perbandingan Kalau saya ini ya 50-50 lah. 50-50. Pokoknya setiap saya ngomong saya harus terjemahkan. Oh ini. Iya. Oh iya. Nah, ini kalau mereka beda suku begini, itu cara ngatasinnya gimana? Dalam Ini karena kan mereka beda suku, beda ras, beda bahasa tadi, dalam diskusi maksudnya. dalam diskusi. Saya enggak ada masalah itu Nono. Itu maksudnya Oh, menangani dalam hal apanya ya? Pakai bahasa, pakai bahasa Indonesia aja supaya. Ya iya, Oh, kalau iya. dalam menyamakan ya pakai bahasa Indonesia misalkan itu tadi ya penyebutan kata beda tadi ya. Oh. Itu maksudnya. Oh iya. Kalau mereka mengartikan seperti itu tadi yang Romo bilang apa tadi? Iya. Itu, oh itu maksudnya apa ini? Terus saya jelaskan, oh ini bahasanya. Oh ternyata begitu. Kalau beda, kalau ada perbedaan kan nggak nyambung. Itu maksudnya ya Romo. Betul. Biar nyambung. Nyambung. Tapi situasi kelas ini atau tidak ribut toh? Tidak. Ya kondusif lah. Kalau mereka diskusi, Bu Penny jangan keliling. Iya, nanti biasanya anak-anak diskusi dulu temanya ini. Nanti setelah biarkan mereka biarkan dulu dengan kelompoknya. Setelah itu keliling, ya tanya ada kesulitan. Nah, kalau ada kesulitan di mana? Nah itu perlu saya yang jawab atau mereka masih bisa mencari jawaban. Itu kalau mereka dari kelompok itu masih bisa menemukan jawaban ya mereka menyelesaikan sendiri solusinya. Kalau saya perlu turun tangan, nah Wih, berarti apa yang baca di sini semua ada di situ. saya belum baca lu Romo. Lah kan teorinya kan sama toh. Nah memang itu, Iya. itu cuma ya namanya anak-anak di sini ya begitu Romo. Aduh, ada ya. Bahasa Indonesia aja nggak nyambung ya ada Romo, susah. Apalagi bahasa Inggris. Apalagi bahasa Inggris itu. Oh, Tapi iya. ya, Yes. Yes. Terima kasih. sama-sama Romo. No. Akhirnya saya dapat jawabannya. Terima kasih.